Halo Sinekri, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Yang kali ini sekali lagi nih ada trailer film horor Indonesia, karena emang itu yang demandnya tinggi dari teman-teman semua. Dan memang itu yang rilisnya banyak. Emang horor tuh masih menjamur di mana-mana, masih rame banget. Jadi yang sering gue bikin reactionnya ya horor lokal ya. Tapi yang kali ini gue jujur nih punya ekspektasi yang ya mungkin nggak tinggi banget, tapi lumayan tinggi untuk horor satu ini yang bakal gue react trailernya. Karena ini ada trailer untuk Temurun, first horror dari Sinemaku. Itu adalah PH-nya Prilly Latuconsina sama Umay Shahab. Dan ini film bakal rilis tanggal 30 Mei besok. Nah, kalau lu nonton film-filmnya Sinemaku tuh kayak Kukira Kau Rumah, Ketika Berhenti di Sini, mereka kan biasanya cenderung muncul dengan itu ya, drama yang lebih depresif gitu, drama-drama yang lebih kelam. Itu jadi kayak apa sih ciri khas mereka gue lihat sampai sekarang. Mungkin itu ciri khas yang yang bukan disengaja gitu, emang taste orang-orangnya seperti itu. Tapi kalau misalkan gue denger filmnya Sinemaku, gue langsung mikir wah nih depresif nih. Tapi justru karena itu ada ekspektasi lumayan tinggi yang gue bilang tadi, karena gue pengen lihat jadinya gimana kalau PH yang biasanya itu bikin drama-drama depresif, drama-drama kelam, itu bikin horor. Karena di situ artinya ada menjanjikan cerita yang lebih kuat. Jadi gue pengen ngelihat horor dengan penceritaan yang lebih kuat nih. Dan BTW nih, kalau biasanya film-film Sinemaku tuh didirect sendiri sama mbak bosnya si Umay, kali ini beda nih. Ini adalah debut directing dari Inara Syarafina, pacar produsernya, si pacarnya dia sendiri. Tapi gue yakin si Inara ini dipilih bukan sebatas itu ya, bukan sebatas karena wah ini pacarnya yang punya PH nih jadi sutradara, enggak. Gue tahu dia pernah bikin beberapa short movie. Dan gue ngeliat dia emang cukup passionate about movies. Jadinya malah gue ngerasa bakal berpotensi ngasih warna baru nih. Apalagi writernya juga baru ya. Writernya itu Fontian Suwandi. Seingat gue itu dia adalah ponakannya Karina Suwandi. Ponakan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Ponakannya Karina Suwandi yang juga main di sini. Karina Suwandi juga main di sini nih. Tapi gue belum tahu jadi apa. Kalau gue ngeliat ada salah satu posternya mereka yang nampilin ini kayaknya Karina Suwandi nih. Karina Suwandi dalam mode kesurupan kayak di Sebelum Iblis Menjemput. Nah itu jadi gue punya ekspektasi Karina Suwandi bakalan menggila di sini. Nah ngomongin judulnya nih, menarik judulnya sih. Soalnya dia nggak ngikutin itu ya, nggak ngikutin pakem kayak bla 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 setan, bla 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 iblis, atau pakai istilah agama, religi, istilah Islam gitu. Ini agak beda nih. Turun temurun ya itu ya berarti ya. Pasti sesuatu yang diturunkan gitu. Ngingetin gue ke Hereditary, karena kan Hereditary juga sama tuh bahasa Indonesianya, kurang lebih sama lah, ngomongin soal sesuatu yang turun temurun, hal yang ada dari generasi sebelumnya gitu. Jadi apakah bakal seperti filmnya Bapak Ari Aster yang itu, gue nggak tahu. Tapi gue harap para pembuatnya bisa ngambil pelajaran yang tepat ya dari Hereditary ya. Kecenderungan filmmaker Indonesia itu kan nggak mengambil pelajaran yang tepat dari film yang mereka jadiin inspirasi gitu. Misalkan film A gitu bagus banget buat mereka, yang diambil jump scare-nya doang misalkan gitu, nggak ngambil cara bercerita. Nah gue harap nih, gue nggak tahu apakah emang terinspirasi dari Hereditary atau nggak, tapi gue harap para pembuatnya bisa ngambil pelajaran dari film itu, which is how to make a good horror movie with strong storytelling, yang nggak cuman wah setan, nggak cuman wah gore gitu, tapi punya storytelling drama yang kuat di situ. Semoga. Dan BTW gue suka nih warna utamanya yang dipakai adalah ungu. Lu cek lah di poster-posternya gitu, yang dipakai ungu. Gue suka, bukan merah gitu. Atau biasanya kalau misalkan agak geser dari merah ya jadi putih gitu kan. Jarang banget gue ngeliat. Gue bahkan lupa terakhir kali ada horor Indonesia pakai warna ungu. Gue lupa apakah pernah ada atau enggak, gue nggak tahu. Ini fresh yang BTW warna ungu tuh seingat gue ya, ini gue agak lupa nih. Gue kayak pernah baca gitu, karena kan gue dulu sering tuh iseng-iseng baca arti warnain itu psikologi apa gitu. Seingat gue ungu tuh menggambarkan itu sih kekuasaan yang lebih ke arah royalty ya, kerajaan gitu, kekuasaan kayak gitu. Terus kekayaan, ambisi gitu. Jadi kayak oke, apakah ini bakalan ngomongin soal pesugihan dan lain-lain, pemilik kekuasaan, pemilik uang gitu dan segala macam. Dan itu juga misteri sih. Warna ungu juga biasanya identik sama misteri, jadi kayak nyambung nih, ada misteri soal kekuasaan, soal kekayaan, soal ambisi karakternya gitu. Menarik kalau misalkan emang bener alasan dia pakai warna ungu tuh karena itu. Tapi kalau misalkan cuman emang karena estetik juga nggak masalah. Itu udah nampilin sesuatu yang beda daripada horor-horor kita kebanyakan. So cobalah kita tonton dulu trailer untuk Temurun.
nak. Jelasin. Tuh kan ungu semua tuh. Jawab. Suka gua. Jawab. Jawab aja. Hal ini Ya, yang gue tunggu masih depresif. karena dosa Sam harus dicuci. Oh. Ngapain kesini? Saya mau minta maaf. Nunggu semuanya berantakan dulu, baru mau datang. Ah. Bapaknya hilang balik lagi gitu. Oke. Kita sudah menunggu 20 tahun lebih. Dan semua ini harus segera diwariskan. Semua ini harus segera diwariskan. Apa semua ini gitu? Hidup dari pengolahan daging. Oh. Jojo Rabbit. Banyak yang iri dengan keberhasilan Ibu Gayatri dan Pak Agung. Iblis itu sudah siap bangkit mencari inang yang baru. Dan siapapun Oke. yang Mirip-mirip mewarisinya, Pengabdi Setan semua nggak sih? keinginannya akan terwujud. Premisnya gitu. Yang puju seluruh jiwa. Oh, tunggu. Anjing. Creepy coy. Oh. Boleh. Dan sesuai dugaan ya, Karina Suwandi ya tadi kayak yang apa dada gitu, terus apa muncul beberapa kali dengan tampilan serem gitu. Nah ini gue suka nih. BTW tadi ada yang itu tuh part yang lumayan menarik perhatian gue, cuman nggak sempet gue post tadi kayak, cuman gue lihat, ini menarik nih, coba gue ulang. Ritual pewarisan. Nah ini menarik buat gue karena kayak ini ngasih tease soal apa sih mitologi, soal apa bangunan dunianya gitu. Ritual pewarisan. Ketika saatnya telah tiba, para penganut kepercayaan kepada Dewi Kesuburan, Heras, sedang bersiap-siap untuk merayakan ritual pewarisan. Ritual ini menjadi titik fokus kehidupan mereka di mana sang dewi akan tidak kelihatan lalu rahimnya ke tubuh. Nah, itu poin yang penting kayaknya nih. Kalau gua ngerasa ini kan berarti soal kelahiran ya. Dihamili terus lahir gitu. Dewi childbirth kan Hera ya. Kalau di Yunani nggak sih? Iya nggak sih Hera. Dan di sini namanya Heras. Wah. Dewinya namanya Hera, mungkin diambil dari Hera sih. Dan kalau ngeliat gambar ini, prediksi gua mungkin ceritanya adalah ada iblis yang kemudian ngejadiin rahim karakter manusianya, yang kayaknya karakternya Yasemin Jasem ya, menjadiin rahim karakter dia untuk menurunkan gitulah ya, temurun itu tadi, menurunkan apa, melahirkan anaknya dia, anaknya si iblis itu, anaknya si apa Dewi itu tadi ke dunia. Yang intinya mungkin buat pesugihan itu tadi lah. Ada yang dimasukin rahimnya jadi kayak apa sih, ibu wali gitu, terus melahirkan anak iblis dan jadi pesugihan mungkin. Dan bisa jadi penjagalan itu juga jadi kedok aja gitu, biar apa karakternya itu bisa bikin tumbal gitu kan, karena kan ada darah, ada apa enggak, itu kan tempat penjagalan sapi, padahal mungkin yang dijagal tuh manusia gitu. Mungkin aja, mungkin ya, looks promising sih. Kayak tadi gue bilang, Karina Suwandi serem gitu. Gue berharap nanti klimaksnya tuh dia tuh bakalan menggila sih, bakalan wah kayak di Sebelum Iblis Menjemput kan keren banget tuh anjir. Nah kalau misalkan bakal sekeren itu juga, ini menarik nih. Terus si karakternya Yasemin Jasem juga gue menarik juga, karena dia tuh selalu total sebagai aktris muda yang kayaknya belakangan nih mulai itu juga ya, pantas disebut Scream Queen karena sering nongol di film horor. Satu yang gue suka dari dia tuh actingnya selalu total gitu, nggak takut kelihatan over the top, tapi nggak pernah bener-bener jadi over the top banget gitu. Kalau misalkan teriakan wah gitu, nah gue suka tuh Scream Queen yang sesungguhnya itu seperti itu guys. Dan kalau horornya ya tadi banyak gore ya kita lihat, tapi kalau gore kan bukan hal yang baru-baru banget sebenarnya. Jadi ya udahlah, ada gore. Tapi yang gue tertarik adalah kebaca ada beberapa usaha buat bikin itu creepy imageries gitu, nggak cuman munculin jump scare, nggak cuma gore, tapi kayak at least dari yang gue tangkap di trailer ini ya, nggak tahu nanti misalkan di filmnya ternyata nggak kayak gitu, ternyata filmnya jump scare jedar-jedar gitu, nggak tahu, amit-amit sih jangan sampai. Tapi kalau dari trailernya nih gue ngerasa ada usaha buat bikin
adegan yang beneran serem, situasi yang ngeri kayak tadi ada hantu dadah-dadah, terus ada orang ngegantung gitu yang tadi gue bilang ngingetin ke Jojo Rabbit ya, terus setan yang muncul di sudut-sudut gelap gitu ya. Itu kan gambar-gambar yang beneran serem sih, berusaha tampil serem dan itu gue appreciate. Semoga emang filmnya nanti dibuat dengan tujuan menguatkan atmosfer ya, nggak cuman itu tadi jedar itu udah capek lah gue. Selain ada cerita yang kuat, gue harap juga filmnya tuh nggak yang jump scare doang. Anjir berat ya ekspektasi yang gue kasih. Tapi abang potensial nih, lumayan promising. Kalau storytellingnya kayak yang tadi gue harapkan ya tinggal nunggu nanti lah eksplorasinya gimana. Sedikit banyak basic ceritanya seperti apa udah mulai ketangkep lah, soal apa itu tadi pewarisan, soal pesugihan dan lain-lain. Tapi nanti detailnya gimana tinggal menunggu eksplorasinya. Oke, kalau menurut lo gimana dari trailer ini? Apakah lo ngerasa Temurun emang menarik, potensial, atau buat lo sama aja kayak horor-horor Indonesia yang lain? Silahkan komen, tuliskan reaksi lo, opini lo seperti apa, bebas. Oke, seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan lo masing-masing. Dan as always thank you banget buat yang masih setia join membership kami, masih setia meluangkan sedikit harta kekayaannya untuk membantu Cinecrip. Thank you so much, terutama dari tier Besi dan La Familia yang orang-orangnya tersangka-tersangkanya bisa lo lihat di layar ini. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.